Semua shalom, shalom. Anak-anak Bapak yang dikasih dan yang sangat luar biasa, hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini, ya kita beribadah dengan sukacita. Saya percaya bahwa setiap kita hidup ini mengalami yang namanya proses, iya. Tetapi kalau proses ini dihadapi dengan Bapak, ini luar biasa hasilnya. Karena apa? Karena kita tidak menghadapi sendirian, tetapi Bapa itu selalu mengajari kita. Seperti pujian tadi mengatakan, Dia yang mengajari kita untuk terbang, untuk mengatasi setiap badai persoalan. Dia yang mengajari kita supaya kita ini bisa keluar sebagai pemenang. Kita sudah banyak belajar tentang identitas kita sebagai anak Bapa. Hari ini kita mau belajar bersama tentang identitas menuju misi Bapa. Kalau kita tanamkan di dalam hati kita, dalam pemikiran kita, saya anak Bapa yang dikasihi, saya anak kesayangan Bapa. Saudaraku, ini harus benar-benar kita terus tanamkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Gak peduli latar belakang kita, gak peduli kita pernah gagal apapun, gak peduli apapun situasi keadaan kita saat ini, gak peduli di mana kita ditempatkan, tapi kita adalah anak Bapak yang dikasihi. Itu firman Tuhan mengatakan, itu nilai hidup kita yang gak bisa diubah oleh apapun juga. Kalau kita sebagai anak Bapak ya, kita sudah tanamkan, kita punya sebuah keyakinan bahwa saya anak Bapak. Saya selalu ada di dalam pelukannya Bapak. Kita gak khawatir ya Bapak Ibu. Situasi, persoalan, masalah itu boleh datang. Tetapi kita percaya kalau kita ini anak kesayangan Bapak, kita nggak pernah ngadep ini sendiri. Kita selalu disediakan Bapak itu jalan keluar. Masalah apa? Masalah ekonomi, masalah jodoh gitu ya. Masalah masa depan, masalah kebutuhan, pergumulan kita. Semuanya Bapak itu sudah sediakan bagi kita. Semua yang terbaik saudaraku, Bapak itu sudah berikan kepada kita. Saudara, kalau kita ini ada di pelukan Bapak, ya kita bayangkan kita ini selalu di pelukan Bapak. Kita nggak akan pernah khawatir. Ya kita bisa melihat kalau kita ini dikasih, dicintai. Masalah yang kita hadapi itu menjadi kecil Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita ini menghadapi sendirian, kita merasa, duh Tuhan itu kok sama saya kayak gini ya. Duh Tuhan itu kok kenapa ya enggak sayang, enggak mengasihi saya, kok enggak kasihan saya ini ngalami persoalan begini. Saudaraku, kita akan berat hidup ini, kita akan nelongso hati kita. Tapi kalau kita ini yakin kita ini dikasih, disayangi, dicintai saudaraku. Kita akan melihat masalah kita kecil, toh nanti juga selesai sendiri. Kita akan hadapi semuanya itu dengan Bapak kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang kita ini menuju kepada anak yang dewasa. Ya, anak yang dewasa itu tahu tanggung jawab ya. Kita tidak selalu merengek minta diperhatikan. Tapi kita ini punya tanggung jawab sebagai anak yang dewasa. Anak yang dewasa itu saudaraku, dia ini tahu apa yang harus menjadi, apa yang harus dilakukan, apa yang membuat bapaknya itu menjadi senang, dan tahu apa yang bapaknya itu tidak sukai. Anak dewasa ditentukan bukan lamanya kita jadi Kristen. Anak yang dewasa itu dinilai dari seberapa tanggung jawab kita kepada pekerjaan Bapa. Yesus itu memberikan sebuah teladan buat kita semuanya. Ya dikatakan inilah anakku yang kukasihi, ya kepadanya aku berkenan. Apa sih yang dilakukan Yesus? Dikatakan di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38. Yesus dari Nazaret yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Identitas anak, dia diurapi dengan Roh Kudus, dengan kuat kuasa. Dikatakan dia berjalan keliling dan berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Inilah saudaraku, kita sudah diajar beberapa minggu lalu, Pastor Jim katakan kita ini sudah dikasih otoritas.
Dia ada di dalam kita bersama-sama dengan kita. Kerajaan Allah itu ada di dalam kita bersama-sama dengan kita. Otoritas, kekuatan, kuasa Allah itu ada di dalam kita bersama-sama dengan kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan Yesus yang diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia melakukan tugasnya. Dia bekerja untuk Bapa. Dia berjalan keliling dikatakan sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Demikian juga tugas kita anak-anak Bapa. Ya, kita dikasihi, kita diurapi, diberikan otoritas. Saudaraku, kita ini diutus untuk kita ini bekerja untuk kerajaan Allah. Saudaraku, biarlah apa yang saat ini saudaraku gereja sedang berikan yaitu visi. Di mana gereja ini tahun ini kita akan fokus kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita sudah kira-kira 11 tahun ya dulu saudaraku kita buat pondok kasih. Lalu setelah itu peminatnya mulai berkurang ya karena mungkin keadaan kondisi ekonomi menjadi lebih baik ya, pangan lebih baik. Lalu setelah itu juga ada Covid dan lain-lain. Saudaraku itu berhenti. Tapi Tuhan bilang tahun ini buat pondok kasih lagi. Mulai perhatikan orang miskin. Saudara, kalau hari ini kita masuk di musim yang baru. Ya, musim yang baru di mana Tuhan bilang bahwa aku akan membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara, bahkan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Ini sesuatu yang bukan kekuatan manusia, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Ini adalah pekerjaan yang supranatural, pekerjaan yang ilahi, yang Allah sendiri yang akan kerjakan. Dan Tuhan mau supaya kita anak-anak Bapa ini, kita dipulihkan identitas kita. Untuk supaya kita bekerja sama dengan Bapa. Kita akan masuk saudaraku di mana dari identitas menuju kepada misi Bapa. Iya, karena misi Bapa ini bukan bicara kita kerja untuk Bapa. Bukan, kalau kita kerja untuk Bapa itu anak sulung. Tapi misi Bapa ini adalah kita anaknya bekerja bersama dengan Bapa. Kita anaknya bekerja bersama dengan Bapa. Ini adalah misi Bapa. Kita akan bekerja di bisnis keluarga Bapa ini. Yaitu misi kerajaan Allah yang harus kita kerjakan. Ini merupakan sebuah tanggung jawab kita. Melayani bukan sesuatu yang berat. Saudaraku, karena apa? Karena kita bekerja bersama dengan Bapa. Kita mau saudaraku, apa sih? Ya bisnis keluarga Bapa ini apa? Bisnis kerajaan Allah itu apa? Yaitu menyelamatkan jiwa, memulihkan yang terluka, ya, melayani orang miskin. Ini misi, ini bisnisnya Bapa kita. Dan kita punya tanggung jawab untuk kita bekerja. Kenapa kita bisa bekerja sebagai anak Bapa ini, saudaraku? Kita melayani mereka. Masalah kita punya, saudaraku. Persoalan kita punya. Tantangan hidup ada, saudaraku dikasih Tuhan. Kenapa kita harus urusan dengan orang lain? Kenapa kita harus melayani orang miskin? Kita sendiri punya kebutuhan, punya pergumulan ekonomi, pekerjaan. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, mari kita berpikir saudaraku. Sebagai anak kesayangan Bapa. Hati kita begitu dekat dengan Bapa. Hati kita ini menjadi sinkron dengan Bapa. Nyambung sama Bapa. Hati kita ini sejalan, selaras, seirama, satu tujuan dengan Bapa kita. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita merespon ini. Kita bekerja bersama-sama dengan Bapa. Karena hati kita nyambung, hati kita sinkron sama Bapa. Maka kita mencintai apa yang dicintai Bapa. Kita akan bekerja apa yang menjadi kerinduan Bapa, apa yang menjadi semangat Bapa, kita kerjakan itu. Nah, mari bersama-sama ya gereja ini, kita akan melayani. Ini ada satu panggilan, bukan menjadi beban melayani orang miskin. Iya, kita menjangkau orang-orang yang terhilang, bukan menjadi sebuah beban.
tapi ini menjadi sebuah sukacita. Karena kita anak kesayangan Bapa, kita jalan bersama Bapa, kita ada di dalam pekerjaan bisnis keluarga Bapa kita. Nah saudara, untuk kita ini bisa melakukan semuanya ini kita perlu mengenal saudaraku, bahwa hal yang kedua itu, kenapa kita harus melayani jiwa? Karena detak jantung Bapa itu ada pada jiwa-jiwa. Ya, jadi kalau kita berkata detak jantung itu apa maksudnya? Itu maksudnya tentang bicara tentang selama jantung berdetak itu ada kehidupan. Jantung berhenti berdetak ya, itu kehidupan itu berhenti. Jadi hati Tuhan ya selalu bicara tentang jiwa-jiwa, 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 jiwa-jiwa. Itu hati Tuhan. Nah Tuhan mau supaya kita anak Bapa ini, kita terlibat di dalamnya. Kita bekerja bersama-sama dengan keluarga Bapa ini. Saudara, selama gereja masih memperhatikan jiwa, gereja bekerja untuk jiwa-jiwa, kita masih bergerak dengan hatinya Tuhan sendiri untuk mencari yang terhilang. Itulah satu tanda hati Bapa itu masih berdetak di gereja ini. Itu tandanya hati Bapa masih berdetak di hati kita. Ada kehidupan saudaraku di hidup kita ini. Ketika kita punya kerinduan yang sama, sinkron dengan hatinya Bapa. Mari kita bersama ya kita merindukan juga bahwa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, bahwa mereka itu sesungguhnya, mereka itu adalah saudara identitas kita. Tapi mereka masih tersesat, mereka sedang dirindukan Bapa untuk supaya mereka pulang. Jadi kalau kita ini menjangkau mereka, melayani mereka, saudaraku, orang yang tersesat ini, kita sama dengan menolong Bapa. Untuk apa? Untuk supaya kita ini membawa anak Bapak yang sedang tersesat ini, ya, yang sedang dirindukan Bapak ini, menjemput mereka saudara-saudara kita untuk bersama-sama di dalam keluarga Bapak. Bersama gereja ini, ya saudaraku, 3 generasi kita bangkit untuk kita boleh melayani, untuk kita boleh meresponi apa yang jadi panggilan Bapak ini. Hal yang ketiga yang kita belajar bahwa tangan Bapa itu ada pada orang miskin. Saudara ya, bukan artinya kalau kita tidak miskin tangan Tuhan gak ada pada kita. Tapi kita memang sudah kesayangan, tapi kita perlu memperhatikan orang miskin. Bapa itu sangat dekat dikatakan dengan orang yang patah hati, orang yang sedang remuk jiwa, orang yang berkekurangan. Ya, Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah saat kita ini mengulurkan tangan kepada orang-orang miskin saudaraku. Kemarin itu ketika Pondok Kasih ya kami itu bercakap-cakap dengan mereka, mendengarkan curhatan hati mereka saudaraku. Mereka orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang remuk jiwanya. Saya tanya kerjaannya apa Mbak? Oh kerjaan saya itu jadi tukang parkir. Ini perempuan ya masih muda. Saya jadi tukang parkir. Lah suaminya di mana? Suaminya pergi meninggalkan saya. Ya. Lalu anaknya itu dia itu juga punya sakit jiwa saudara. Jadi dia ini bekerja, saudara harus menjadi tukang parkir seorang perempuan yang masih muda. Saya tanya lagi pada seorang pemulung, saya pemulung katanya. Oh ya saya tahu kamu suka tidur di sana di depan itu ya kan kita pernah ketemu di sana saya bilang. Saudaraku pemulung ini saudaraku dia itu kalau cari apa itu barang-barang rosokan itu sampai dia nggak pulang, dia tidurnya juga di depannya dulu roti buana itu, di situ sama anaknya tidur di situ sampai pagi. Saya jalan-jalan itu dia ada di situ, saudaraku anaknya masih di lebong laler. Saya melihat wajahnya semalaman nggak tidur, wajah yang begitu capek, begitu lelah. Saudaraku saya begitu belas kasihan saudaraku melihatnya. Ada juga yang mengatakan, ya saya ini Bu,
Suami saya kerja di Jakarta, nukang di sana, kadang dapat kerjaan, kadang enggak. Anak saya 3, jadi saya harus juga sebagai pemulung. Saudaraku dikasih Tuhan, melihat keadaan mereka, saudaraku, Tuhan ingin supaya kita ini mengulurkan tangan untuk mereka. Ketika kita mengulurkan tangan untuk mereka kepada orang miskin, orang yang remuk jiwanya, itu sama dengan kita meminjamkan tangan kita kepada Tuhan supaya Bapa kita dapat menyentuh mereka. Saudara, betapa bahagia ketika kita ini, saudaraku, tidak cuma kita menyediakan makan buat mereka, bisa ngobrol sama mereka, bisa menyentuh mereka, bisa berdoa untuk mereka. Saudaraku, saya rasakan ada hati Tuhan di situ. Kita rasakan kasih Tuhan itu mengalir di sana. Sebab itu saudaraku, Tuhan berkata begini dalam Matius 25 ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita anak kesayangan Bapa ini, kita bisa melihat mereka dengan mata Bapa. Mata Bapa itu mata yang penuh belas kasihan, bukan penghakiman. Kamu, soalnya kamu malas kerja, isanya cuman jadi pemulung. Gak mau usaha, gak mau kreatif. Mungkin ada penghakiman orang seperti itu. Tetapi mata Bapa itu melihat ke dalam, saudaraku. Mata Bapa itu mengerti belas kasihan, ngerti kesusahan orang. Nah, supaya kita pun, saudaraku, melakukan hal yang sama. Sebab Tuhan sendiri mengatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sebagai seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Apa yang kita lakukan kepada orang miskin, itu kita lakukan sama seperti kita lakukan itu untuk Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu ada di pihak orang miskin. Saudaraku, Tuhan berbelas kasihan kepada orang miskin. Tuhan mengerti penderitaan mereka, kesulitan mereka, kesukaran mereka, rasa berat hidup mereka. Tuhan mengerti itu dan Tuhan ingin memakai tangan anak-anak kesayangannya ini untuk menyentuh mereka supaya Bapa pun bisa menyentuh mereka. Saudara, adalah sukacita kemarin melihat ya yang melayani, ya sampai ada yang dulangin anak, ya ada yang ngobrol sama mereka, saudaraku, sampai masih ditunggu, ya sudah makan karena saudaraku Pak Agus belum datang, dia katakan saya boleh di sini dulu. Saya menunggu Pak Agus katanya. Saya kemarin diajak ngomong-ngomong hati saya ayem. Pak Agus ini juga nemukan saudaraku orang yang sudah lama tidak ke gereja terhilang dari gereja lain saudara. Karena mungkin ada kekecewaan, luka hati, dia enggak ke gereja. Tapi di situ ditemukan, ayo ke gereja lagi, ayo ikut di F aku. Kita sedang membawa, mencari anak-anak Bapak ini saudaraku, mereka saudara-saudara kita yang sedang terhilang untuk supaya mereka dibawa pulang. Karena Bapak merindukan mereka, seperti Bapak merindukan kita, Bapak sedang merindukan mereka. Mari kita bersama Bapak Ibu Saudaraku, kita bekerja untuk pekerjaan Bapak bukan sebagai orang upahan. Kalau orang upahan, saudaraku, kita kerja, saudaraku, maka kalau dilihat bosnya, kita kerja. Tidak ada bosnya, kita bisa santai. Atau mungkin sekedar kita kerja, udah pokoknya kelihatan kerja supaya enggak dimarahi sama bosnya. Tapi beda. Anak kesayangan Bapak itu, tahu persis apa yang jadi kesukaan Bapak. Dia enggak sembarang kerja, tapi dia mengerjakan apa yang bisa mendatangkan kesukaan, menyenangkan hati Bapaknya. Kita bukan orang upahan, tapi kita anak-anak Bapak yang sedang belajar, bekerja, menjalankan bisnis kasih, yaitu bisnisnya Bapak kita. Nah, mari kita bersama saudaraku, kita bisa ketika berjumpa dengan mereka, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan Bapak, kalau engkau lihat mereka apa sih yang kau rasakan? Kita juga pengen rasakan seperti apa yang dirasakan Bapak.
Bapak, kalau engkau lihat mereka ini, apa sih yang harus diomongkan, apa sih yang harus dikatakan? Kita belajar melayani mereka seperti Bapak itu melayani mereka. Ketika Bapak itu melihatnya orang terhilang, dia cari, dia jangkau. Dia melihat saudaraku, ketika ada orang Samaria, orang perempuan yang berdosa di sumur Yakub. Di tengah hari siang bolong, panas terik, Yesus jalan mencari satu orang ini, saudaraku. Ketemu dengan perempuan Samaria, perempuan yang berdosa ini. Di situ Yesus menawarkan air hidup. Yesus mencari, saudaraku. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya punya potensi karena kita diurapi untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Yesus berkata kepada Sakeus, Sakeus turunlah sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Siapa Sakeus? Pemungut cukai. Orang sudah menghakimi Sakeus. Sakeus memang selama ini hidupnya cuma mengejar uang. Dia nggak punya belas kasihan. Pokoknya uang. Ya, dia rentenir, saudara. Tapi jiwanya begitu kosong. Punya uang banyak, dia kaya, tapi jiwanya kosong. Yesus tahu Sakeus butuh Tuhan, dia butuh kasih Bapa. Sebab itu Yesus berkata, Sakeus turunlah. Sebab hari ini dia berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus terkejut, ya selama ini semua orang menghindari dia, menghakimi dia. Tapi hari itu ada seorang pribadi yang mengatakan, Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Sejak hari itu Sakeus berkata, Tuhan, kalau aku ini orang yang berdosa, ya Tuhan mau datang kepadaku, mau datang ke rumahku. Dia berkata begini, apa yang aku punya, hartaku akan setengahnya akan kubagikan kepada orang miskin. Dan seandainya ada orang yang aku peras, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kok Sakeus kok tahu apa yang menjadi kesukaan hati Yesus? Dia baru, saudaraku, merasakan kasih Yesus. Mengatakan, Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus langsung mengerti. Hati Yesus ada pada orang miskin. Sebab itu dia berkata, Yesus, setengah dari hartaku, kekayaanku, akan kubagikan kepada orang miskin. Saudaraku, kita ini anak-anak Bapa, saudaraku. Kita sudah mengenal hati Yesus. Bagaimana supaya kita ini memperhatikan orang-orang yang miskin. Ya, kita ini orang yang seperti mungkin perempuan Samaria. Tapi kita disayangi, kita diselamatkan. Kita mungkin seperti Sakeus, saudaraku. Tapi kita dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya ini pun melakukan hal yang sama. Hal yang keempat, saudaraku, yang terakhir. Hati Tuhan itu bagi orang miskin. Ya, tadi tangan Tuhan itu ada untuk orang miskin. Dan hati Tuhan itu bagi orang miskin. Dikatakan Matius 25 ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bagaimana Yesus ini mengidentifikasikan dirinya sebagai mengatakan bahwa dia berdiri di pihak orang miskin. Saudaraku, apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan untuk orang miskin, kamu itu sudah melakukannya untuk aku. Saudaraku, betapa hati Tuhan itu mewakili ya orang-orang miskin. Sebab itu jangan menghina orang miskin, jangan menghina orang yang lemah. Sebab Tuhan berdiri di pihak orang miskin. Mari kita bersama, kita mengajak 3 generasi bangkit gereja ini untuk kita melayani orang miskin. Kita menjangkau yang terhilang. Kita memulihkan orang yang terluka. Kita sedang membuka yang namanya Pondok Kasih, saudaraku. Ya, saya mengucapkan terima kasih dulu Bapak Ibu Saudara terlibat dalam Pondok Kasih. Luar biasa semangat ya. Yang pertama 200 lebih
ditargetkan 200, langsung 200 lebih. Kemarin 250 saudaraku ya. Dan begitu antusias mereka datang dan mereka begitu senang. Orang yang lapar mereka pulang dengan kenyang. Dan mereka boleh merasakan sukacita di mana kita menyambut mereka. Anak FOG cari di jalan-jalan orang miskin. Lalu diboncengkan, ayo kita makan, ada makan gratis. Digoncengkan, digandeng masuk dengan penuh sukacita. Dan saya tuh memperhatikan mereka yang digandeng ini pun, dia sukacita. Saudaraku, ada memang yang namanya Jumat berkat ya. Ada orang yang juga melakukan hal yang sama, bukan cuma kita. Tetapi yang membedakan di sini ada atmosfer kasih Bapa itu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat saudaraku luar biasa. Saudaraku, mereka itu merasakan senang. Ya, terakhir ada bapak-bapak itu terakhir yang datang. Dia ngobrol juga sama Pak Agus, saya juga ikut dengar saudara. Dia berkata begini, hari Rabu lalu saya itu lewat di sini. Kok ada makan gratis, tapi saya lewat aja. Tapi hati saya penasaran, Rabu ini saya mau datang. Lalu saya mencoba, saya datang, saya kepengen tahu apa yang dilakukan di sini. Ternyata dia berkata begini, ternyata saya masuk di sini, saya disambut dengan luar biasa. Dia berkata, ini pekerjaan yang sangat baik, saudaraku. Ini sangat baik. Saudaraku dikasih Tuhan, dia mungkin hanya bisa mengatakan itu sangat baik. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, ada yang lebih daripada itu. Ada hadirat Tuhan. Karena ini pekerjaan Bapak. Kita tidak bekerja sendiri, yang melayani, yang menabur, tidak kerja sendiri. Tapi ada Bapa di situ, ada hadirat Bapa di situ. Saya ingin mengajak semua jemaat ini terlibat di dalamnya. Sebab itu nanti FA, setiap departemen, 3 generasi baik yang tua ya, anak FOG, sekolah minggu pun mereka semua ngisi pondok kasih. Karena kita memberikan kesempatan supaya kita semua terlibat di dalamnya. Ada sukacita yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita sedang melakukan bisnis pekerjaan Bapa kita. Ya, saudara, apa yang kita kerjakan bersama-sama akan memiliki otoritas yang lebih besar. Akan berdampak, akan lebih besar, lebih kuat saudaraku untuk kota ini. Ini merupakan satu misi kasih. Biarlah ketika kita melayani mereka bukan sekedar kasih makan, tapi kita mendengar cerita hidup mereka. Mereka bisa curhat, kita bisa mendoakan mereka. Dan saya melihat beberapa Bapak Ibu sudah mendoakan mereka luar biasa. Saya percaya hati mereka akan dipenuhkan dengan kasih Tuhan. Mereka pulang dengan sukacita. Ada sesuatu yang sedang terjadi di hidupnya yang bisa mengubah kehidupannya. Mari kita bersama Bapak Ibu Saudaraku, kita bergabung. Ya, kita bergabung untuk melayani. Ada Lumbung Yusuf. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengisi Lumbung Yusuf ya, dengan beras, dengan pakaian, dengan peralatan, dengan minuman. Seperti yang kemarin kita lakukan, Lumbung Yusuf melayani, kita bisa memberi bantuan untuk korban banjir ya, di Juwana, di Pati. Respon mereka begitu luar biasa saudaraku. Saudara, ini anak-anak Bapak yang diberkati. Tahu bagaimana kerinduan hati Bapa. Saudara, Yesus melihat ketika orang lapar, perutnya lapar. 5.000 orang laki-laki berkumpul, belum termasuk istri dan anak-anaknya. Yesus tidak membiarkan mereka pulang dengan lapar. Yesus berkata kepada murid, beri mereka makan. Saudaraku, dari mana membeli roti sekian banyak? Gak ada. Tapi kalau kita mau melihat pelipat gandaan, beri mereka makan. Kalau kita mau melihat mukjizat, beri makan orang lapar. Kita akan melihat pelipat gandaan.
kita akan melihat mujizat. Sebab itu Tuhan kasih kepada kita. Di masa krisis, dunia menggemborkan krisis. Tuhan berkata, jadilah berkat, beri mereka makan. Karena saudaraku, krisis tidak pernah berkuasa atas seorang penabur, atas seorang pemberi. Kita diberikan oleh Bapa itu kekuatan yang berbeda. Dikatakan di tengah kegelapan, gereja harus bangkit dan menjadi terang. Sebab terang datang, kemuliaan Tuhan terbit. Dan dikatakan kegelapan tidak berkuasa atas terang. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini orang boleh katakan kesulitan apapun. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita yang ada bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan Bapa. Kita akan melihat di padang gurun ada jalan-jalan Tuhan. Kita akan melihat sungai di padang belantara. Kita akan melihat padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Tuhan berkata, ketika aku mencurahkan rohku di sana, maka lawatan itu terjadi. Mukjizat itu terjadi. Saudara dikasih Tuhan, kita jadi anak Tuhan. Gak ada yang boleh takut miskin. Karena kemiskinan kita sudah ditanggung Yesus. Amin, amin. Kita ini sudah ditetapkan untuk menjadi berkat. Menolong orang miskin adalah menyentuh hatinya Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu mari kita bersama-sama melayani orang miskin. Ini bukan satu pilihan tambahan jadi orang Kristen. Tetapi melayani orang miskin adalah satu panggilan kerajaan Allah. Saudara, kita di dunia ini cuma sebentar. Tanah air kita sorgawi. Kerajaan Allah kita akan kembali pulang ke sorga. Di dunia sebentar. Untuk apa kita di dunia? Untuk kerja, untuk kerajaan Allah. Di dunia ini tempatnya kita mengerjakan bisnisnya Bapa kita. Dan kita akan pulang membawa hasilnya, yaitu jiwa-jiwa yang harus mengenal kasih Tuhan. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Amsal 22 ayat 9. Orang yang murah hati diberkati karena ia membagi rezekinya kepada orang miskin. Ya, orang murah hati itu diberkati Tuhan. Karena apa? Dia suka membagi rezekinya kepada orang miskin. Enggak dipek sendiri, enggak dimakan sendiri, enggak ditimbun sendiri. Sebab itu kepada orang kaya yang suka menimbun, Tuhan bilang, "Hai orang kaya yang bodoh, kamu itu bodoh karena kamu menimbun harta. Hari ini juga nyawamu diambil. Untuk apa hartamu itu?" Saudara, jangan kita menyesal nanti. Karena di dunia ini cuma sebentar saja. Tetapi hasil, saudaraku, bisnis kerajaan Allah ini harus kita bawa kepada Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Saudaraku, Tuhan sendiri berkata, Tuhan sendiri akan membalas. Kalau kita menaruh belas kasihan pada orang miskin, kita memberi kepada orang yang lemah, melayani mereka, Tuhan yang balas, saudaraku. Dikatakan kamu memiutangi Tuhan. Melayani orang miskin, memberi, tidak harus kaya dulu. Setiap kita bisa melakukannya, Bapak Ibu Saudaraku. Sebungkus nasi, mungkin saudaraku kita, ya biasanya kita beli sarapan. Udah puasa pagi, gak sarapan, dibagikan tuh orang yang miskin. Di pagi saya cerita, ya saya mendapatkan kesaksian salah satu jemaat di tempat ini, dia dulu seorang pemulung. Ya, pada waktu itu dia nggak ke gereja beberapa waktu, saya tanya, "Loh Pak, kok nggak ke gereja?
beberapa waktu kemana? Bu, saya sakit. Lah kok enggak kasih kabar gereja? Enggak ada yang disuruh kasih kabar. Tapi Bu, saya punya kesaksian. Apa itu Pak? Ya pada saat itu saya enggak punya uang, saya enggak kerja, enggak mulung ya, saya enggak punya uang. Saya paksakan diri saya sebetulnya saya masih lemah. Pada waktu itu untuk saya mulai kerja lagi, cari itu ya untuk memulung gitu saudara. Tapi di tengah jalan perut saya Bu sakit melilit. Saya deprok di jalan. Saya berseru sama Tuhan. Tuhan Yesus saya minta makan. Bu tidak lama Bu mobil itu berhenti. Ada seorang anak laki-laki. Dia bawa nasi bungkus satu. Lalu dia bawa aqua satu dikasihkan ke saya. Langsung saya angkat itu nasi. Saya berkata, Tuhan Yesus terima kasih ya makannya. Saudara dikasih Tuhan. Kita mungkin membuang-buang makanan di rumah. Kita mungkin berkata nasi satu bungkus itu apa artinya. Tapi bagi orang lapar, saudaraku nasi bungkus itu, satu nasi bungkus itu memuliakan Tuhan. Amin. Ada seorang saudaraku, ibu ini juga terkenal miskin, sering dapat bantuan di kampungnya. Nah, tapi ibu ini dikenal dia punya kepribadian yang baik. Ibu ini janda, dia punya 2 anak saudara. Dan ibu ini setiap hari dia membuat 2 roti saudaraku. Yang satu untuk keluarga, yang satu itu selalu ditaruh di jendela rumah depan saudaraku. Siapapun yang lapar boleh mengambil roti itu. Setiap hari dia lakukan itu, lalu tetangganya penasaran dan dia tanya begini, Bu, saya mau tanya ya. Ibu ini bukankah ibu sendiri membutuhkan, sering mengalami juga kurang. Tapi kenapa ibu setiap hari selalu menaruh roti di depan sana? Bukankah itu sebaiknya untuk keluarga ibu sendiri? Ibu ini tersenyum, dia berkata begini, dulu waktu suami saya meninggal, saya tidak bisa makan, tidak punya makanan, tidak punya uang. Tapi ada ibu-ibu dari gereja, dia datang memberi saya beras, memberi saya sayur, memberi saya ikan, memberi saya telur. Sejak hari itu hati saya enggak pernah bisa berhenti. Saya pun juga harus memberi kepada orang yang membutuhkan. Memang saya bukan orang mampu, tapi mungkin satu roti ini bisa membuat orang yang lapar perutnya bisa menjadi kenyang. Beberapa bulan kemudian ada seorang anak muda dengan air mata, dia nangis saudaraku. Dia datang kepada ibu ini, dia berkata, Ibu terima kasih ya Bu. Selama ini yang suka mengambil roti ibu di jendela itu adalah saya. Sejak saya di PHK saya kehilangan pekerjaan, saya nggak bisa makan. Dan saya yang mengambil roti ibu yang sediakan itu, saya berterima kasih. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan. Melakukan pelayanan, memberi kepada orang miskin, jangan menunggu kaya. Tapi setiap kita bisa melakukannya, tergantung kita. Apakah kita mau, apakah kita peduli, apakah kita mau dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangannya, memberikan jawaban bagi perut yang lapar. Ini saudaraku yang kita perlu ingat dalam hidup kita ini. Kekayaan itu tidak akan pernah memuaskan hati kita. Kekayaan kita gak akan pernah kita bawa sampai ke sorga. Kita mati juga kita tinggal begitu saja. Bahkan kita gak pernah tahu kapan kita mati, besok kah? Atau malam kah? Atau kapan? Kita gak pernah tahu. Tapi banyak orang terikat hatinya dengan harta. Satu hari ada seorang bapak, dia seorang businessman yang dia ini sangat kaya. Diberkati luar biasa, punya perusahaan tuh di berbagai negara saudaraku. Tapi satu hari dia ini kena sakit penyakit itu semua bulu di badannya rontok. Ya, rambut kepala, alis dan semuanya saudaraku bulu itu rontok semua. Lalu saudaraku dia ini juga mengalami perasaan itu gelisah, gak bisa tidur. Ya, berdebar-debar.
Dia sudah berbagai negara, dokter yang terbaik dia datangi, tapi tidak menolong dia. Keadaannya menjadi semakin buruk. Dia punya uang untuk bisa membeli semua makanan yang terenak dan terbaik. Tapi yang boleh dia makan hanyalah makanan-makanan yang sangat sederhana. Dan kebanyakan yang dimakan itu adalah obat, saudaraku. Itu makanannya obat. Lama-lama dia berpikir begini, tidak lama saya juga akan mati. Terus untuk apa harta saya sekian banyak ini, luar biasa. Dia mulai berpikir untuk menjadi lebih bijaksana. Saya akan membagikan harta saya. Mendonasikan kepada rumah sakit. Mendonasikan kepada orang-orang miskin, kepada yayasan-yayasan. Yatim piatu, jompo. Saudaraku, sekolah supaya anak-anak yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, ketika dia membagikan itu setiap bulan, hatinya dia menjadi bahagia. Hatinya menjadi damai. Lalu dia bisa tidur dengan nyenyak. Tanpa disadari sakit penyakitnya dia menjadi sembuh. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan tahu bagaimana memberikan balasan kepada kita. Firman Tuhan berkata, kalau kamu melakukannya itu untuk orang miskin, kamu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan yang akan membalaskan semuanya itu. Orang kaya ini tidak butuh dibalas dengan uang. Orang kaya ini tidak butuh dibalas dengan makanan. Tapi orang kaya ini sedang membutuhkan yang namanya kesembuhan buat jiwanya. Dia juga membutuhkan kesembuhan untuk fisiknya. Tuhan yang bisa memberikan jawaban. Tuhan yang bisa membalaskan menurut apa yang menjadi kebutuhan. Saudara dan saya punya pergumulan. Saudara dan saya punya masalah persoalan. Hanya Tuhan yang bisa, saudaraku, menolong kita. Siapa yang bisa mengubah seorang suami? Siapa yang bisa mengubah anak kita? Gak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah saudara yang sudah saudara gumuli selama ini? Gak ada, gak bisa. Tapi saudaraku, Tuhan yang akan membalaskannya. Tuhan yang akan menjawab kita. Bersama-sama dengan Bapa. Kita akan melihat mukjizat demi mukjizat. Mukjizat demi mukjizat, anak-anak kesayangan Bapa yang mau berjalan dengan Bapa, melakukan bisnis kerajaan Allah, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang diberkati, orang miskin yang dibuat menjadi kenyang, anak-anak yang terhilang, yang kehilangan kasih, mereka boleh dijangkau dan mereka boleh dibawa kembali kepada Bapa. Bukankah ini semua yang Bapa rindukan? Gereja, mari kita bangkit. Jangan kita memikirkan diri sendiri. Ayo kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita percaya sesuatu yang luar biasa Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya sebagai anak kesayangan Bapa. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Bapa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemarin saudaraku ya, kita sudah bersama-sama melayani dan kita sudah membuat namanya dapur kasih, saudaraku ya. Pak Jumani dan teman-temannya sedang menyelesaikan yang namanya dapur kasih. Untuk apa dapur kasih ini? Ya, untuk kebutuhan darurat. Ya, kalau ada kebutuhan darurat, saudaraku, gereja siap menjadi jawaban. Kita anak-anak Bapak, kesayangan Bapak, kita siap menjadi jawaban. Amin. Amin. Ayo kita semua yang rindu terlibat dalam pondok kasih, kita semua boleh ya datang hari Rabu. Ya, yang belum ber-FA juga, saudara, saya rindu Bapak, Ibu, Saudara mencari FA di mana saudara cocok dengan komunitas yang belum ber-FA. Yang sudah ber-FA menetaplah di sana, bangun FA-nya. Ya, mulai mencari jemaat-jemaat yang belum ber-FA, mencari jiwa-jiwa yang baru. Supaya sungguh-sungguh ya kita gereja ini semuanya akan bertumbuh dan boleh menyenangkan hati Bapak.